Pernahkah kita benar-benar mengenal pasangan hidup kita? Atau jangan-jangan ada rahasia yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat? Malam ini, kisah seorang perempuan bernama Alia akan membuka mata kita. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton cerita ini? Karena setiap kota punya kisahnya masing-masing. Namaku Alia. Usiaku 38 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kota yang akrab tapi menyimpan banyak bisik-bisik di balik pintunya. Aku dibesarkan dalam keluarga sederhana, ayah seorang guru SD, ibu membuka warung kecil di depan rumah. Dari mereka, aku belajar hidup hemat, penuh disiplin, dan selalu mengutamakan keluarga. Beberapa tahun lalu, aku menikah dengan Fahri, seorang pegawai bank yang tampak bertanggung jawab. Dari luar, rumah tangga kami terlihat ideal. Kami punya 2 anak yang sehat, rumah sederhana di ujung gang, dan rutinitas penuh kebersamaan. Tiap pagi, aku melihat Fahri berangkat kerja dengan senyum hangat, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetangga sering berkata aku wanita beruntung. Suaminya pekerja keras, hidupnya damai. Dan aku hanya tersenyum, walau dalam hati kadang terasa getir. Karena sejak beberapa tahun terakhir, ada sesuatu yang perlahan berubah. Fahri semakin sering pulang larut, wajahnya kadang lelah, kadang justru terlalu ceria. Aku sempat mengira hanya soal pekerjaan. Tapi firasatku berkata lain. Ada dinding yang semakin tinggi di antara kami, meski ia tak pernah mengaku. Hingga akhirnya sebuah peristiwa kecil membuka jalanku menemukan rahasia besar. Rahasia yang tak pernah kubayangkan akan mengguncangkan seluruh hidupku. Hari-hari dalam rumah tangga kami mulai terasa berbeda. Aku masih berusaha menjalani semuanya seperti biasa, bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak sekolah, lalu mengurus pesanan kue. Dari luar, rumah tangga kami tampak utuh, seperti tidak ada celah sedikit pun. Tapi di balik itu semua, ada keganjilan yang semakin hari semakin terasa. Fahri, suamiku yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini semakin sering pulang larut malam. Kalau dulu pukul 7 ia sudah duduk di meja makan, sekarang kadang baru pulang lewat tengah malam. Masih rapat, Li, Bang lagi banyak target. Begitu jawabnya setiap kali kutanya. Awalnya aku mencoba mengerti. Aku tahu pekerjaannya berat, tapi lama-lama alasan yang sama berulang-ulang justru menumbuhkan resah dalam hatiku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Fahri kini selalu membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Dulu, ia sering membiarkannya tergeletak di meja. Bahkan aku yang kadang menjawab telepon dari rekan kerjanya. Tapi sekarang, begitu ada notifikasi, tangannya langsung sigap meraihnya. Suatu malam, saat ia sudah tertidur lelap, aku mencoba mendekat. Ponselnya masih ada di meja samping tempat tidur. Aku sempat ingin mengambilnya, membuka, sekadar melihat, tapi jantungku berdegup kencang, tanganku bergetar, dan sebelum sempat menyentuh, Fahri tiba-tiba bergeliat, meraih ponselnya, lalu meletakkannya di bawah bantal. "Kenapa belum tidur, Li?" tanyanya sambil setengah ngantuk. Enggak apa-apa, cuma haus," jawabku gugup. Aku tersenyum kecil, berpura-pura tenang, tapi di dalam hati, rasa curiga itu semakin membara. Hari berikutnya, aku mulai memperhatikan kebiasaannya lebih detail. Pulang larut, lalu langsung masuk kamar mandi dengan wajah letih. Kadang aku mencium aroma parfum yang asing, bukan aroma parfumnya yang biasa. Ketika aku tanya, ia hanya menjawab singkat. "Rekan kantor mungkin, Li, kebetulan duduknya dekat." Aku mencoba percaya, tapi bukankah perasaan seorang istri jarang salah ya? Bahkan anak-anak pun mulai bertanya, "Bunda, kenapa ayah sering pulang malam sekarang?
Tanya anak sulungku dengan polosnya. Aku terdiam, lalu mencoba tersenyum. Ayah lagi banyak kerjaan, Nak. Doakan ayah ya, supaya sehat. Tapi hatiku perih. Anak-anak yang dulu sering bermain dengan ayahnya, kini lebih sering menunggunya tanpa kepastian. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri untuk bicara lebih serius. Mas, aku duduk di sampingnya menatap wajahnya yang terlihat lelah. Akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Aku khawatir. Kamu gak apa-apa kan? Fahri menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Li. Cuma capek kerja. Kamu gak usah khawatir. Tapi Mas, kenapa sekarang selalu sibuk sekali? Dulu tidak begini. Ia terdiam sejenak, lalu mengusap tanganku. Aku lakukan ini untuk kita, untuk masa depan anak-anak. Percayalah sama aku, Li. Jawaban itu seharusnya menenangkan, tapi entah kenapa justru menambah luka. Kata-kata manisnya terasa seperti tembok yang menyembunyikan sesuatu. Dan sejak malam itu, hatiku tak pernah benar-benar tenang lagi. Aku tahu ada rahasia besar yang sedang dijaga Fahri. Rahasia yang mungkin bisa mengubah segalanya. Kecurigaanku semakin sulit ditahan. Setiap malam saat Fahri pulang larut, pikiranku selalu dipenuhi kemungkinan terburuk. Apakah ia punya wanita lain? Apakah ia sudah tak lagi mencintaiku? Suatu malam, aku benar-benar tak kuat. Saat Fahri sedang mandi, ponselnya tertinggal di meja. Tanganku bergetar saat meraihnya. Hatiku berdetak cepat, seolah tubuhku menolak. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku telusuri pesan-pesannya. Sebagian besar obrolan counter biasa. Tapi ada satu nama yang membuatku tertenggun. Rani. Aku tidak mengenalnya. Pesan terakhir dari nomor itu singkat sekali. Terima kasih Mas, sudah sempat mampir. Jantungku seakan berhenti berdetak. Siapa Rani? Mengapa Fahri harus menampir? Seketika air mataku menetes. Tapi sebelum sempat membaca lebih jauh, suara pintu kamar mandi berderit. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali. Tubuhku gemetar. Kenapa, Li? Muka lo pucet begitu? Tanya Fahri sambil mengeringkan rambut. Aku memaksakan senyum. Gak apa-apa, Mas. Mungkin kecapean. Sejak malam itu, rasa kecurigaanku semakin membakar. Aku mulai merhatikan dengan lebih detail. Alasan-alasannya, tatapan matanya, bahkan caranya menyentuhku yang kini terasa berbeda. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang tanpa kusangka. Aku sedang membereskan laundry Fahri ketika menemukan secah kertas terselip di satu jasnya. Kertas lusuh, seolah sudah lama ia simpan. Tulisan tangan halus di atasnya. Ayah, aku rindu. Kapan bisa bertemu lagi? Aku tertegun, nafasku terseket. Ada kata yang paling menghantam. Ayah. Tanganku gemetar saat menggenggamnya. Apa maksudnya? Siapa yang memanggil Fahri ayah? Bukankah anak-anak kami masih tinggal bersama kami? Lalu siapa lagi? Aku terduduk di lantai. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Pikiran buruk berkelebar. Fahri punya anak lain. Mungkin dari wanita lain. Sebelum Matasi sudah menikah denganku. Hari-hari setelah itu aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Tetapan Fahri yang biasanya menenangkan kini justru membuatku ingin menjerit. Aku mencoba menanyakannya langsung, tapi lidahku keluh. Bagaimana jika benar? Bagaimana jika dunia aku anggap sempurna ini hanyalah mata peng belaka? Sampai akhirnya suatu sore aku memberanikan diri. Mas, siapa Rani? Tanyaku lirih mencoba terlihat tenang. Fahri terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia menatapku lama lalu menyenyum tipis. Rani teman kantor, Li. Jangan dikenal macam-macam. Aku hanya mengangguk. Tapi hatiku semakin yakin Fahri berbohong. Kecurigaanku terjawab lebih cepat daripada yang aku duga. Beberapa hari kemudian, aku tak sengaja melihat Fahri di jalan ketika aku pulang dari pasar. Ia berhenti di sebuah rumah sederhana. Dari jauhan, aku melihat seorang remaja perempuan berlari keluar.
langsung memeluknya erat. Fahri mengusap kepala gadis itu penuh kasih, lalu mencerahkan sesuatu dalam amplop. Aku membeku. Dunia searah berhenti bergebutar. Gadis itu jelas bukan anak kami. Aku pulang dengan tubuh lemas, wajah basah oleh air mata. Malamnya aku duduk di kamar, menatap Fahri yang tertidur pulas. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku, Mas? Bisikku pada kegelapan. Esoknya aku tidak bisa menahan diri lagi. Mas, suaraku tergemetar. Aku lihat kamu bersama anak perempuan itu. Siapa dia? Fahri terdiam lama. Matanya merah seolah menahan sesuatu yang berat. Ia meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Aku butuh jawaban. Seruku sambil menangis. Dan malam itu rahasia yang selama ini aku takutkan akhirnya terbuka. Aku pernah salah, Li, sebelum menikah denganmu. Aku berjalin hubungan dengan seseorang. Hubungan itu meninggalkan seorang anak. Anak itu, Randi, adalah putriku. Tubuhku gemetaan, dunia seolah berhenti. Rahasia yang kecurigai persingguhan ternyata jauh lebih dalam. Sebuah masa lalu yang disembunyikan. Malam itu aku terduduk merenung, antara marah, kecewa, dan hancur. 15 tahun aku hidup bersama Fahri, tapi ternyata ada sisi dirinya yang tak pernah aku bagi. Dan yang paling menyakitkan adalah ia memilih untuk berbohong